PewDiePie pelan-pelan mulai aktif lagi ngupload di YouTube, walaupun dia sudah menjadi seorang bapak. Suatu hari dia mengupload konten tentang dia ngegambar dari hari 1 sampai 30 dan dari hari 1 sampai 100. Banyak orang sih kayak suka-suka aja gitu sama gaya konten terbarunya. Tapi tidak untuk warga Twitter. Entah kenapa mereka kayak tiba-tiba salty gitu. Hah, gimana no? Orang salty sama konten gambar? Iya, mereka salty sama PewDiePie ngegambar. Ini kayaknya mereka emang gak pernah rela aja gitu ada orang namanya PewDiePie hidup di dunia ini. Kok bisa gitu sih no? Jadi PewDiePie bikin konten gambar gitu, yang intinya adalah setiap satu hari dia gambar satu gambar, dan itu berlangsung selama 100 hari. Dan sepertinya banyak orang itu kaget kalau ternyata PewDiePie sangat-sangat bagus gambarnya. Bahkan bukan cuma gambar, tapi juga coloringnya. They're doing blue, and I try to not waste much time coloring, but then they get really sloppy and bad, so it's difficult. Kalau misalnya ada orang nih berusaha untuk melatih skill gambarnya dari 1 ke 100 dan ternyata hasilnya di hari ke 100 itu memuaskan sekali, kira-kira komentar apa yang akan banyak orang keluarkan? PewDiePie video is actually inspiring. I forgot my interest in drawing and after his video I immediately pick up my note and pencil. I want to draw pretty flowers. Day 1, still shit. Yes, banyak orang yang terinspirasi gitu, kayak tergerak hatinya juga kayak mau kayak PewDiePie iseng-iseng gambar 1 sampai 100 gambar terus aja. Kayak terdorong gitu, kayak iya ya gitu, pengen coba gitu. PewDiePie berhasil, mungkin aja gue berhasil. Apalagi buat kalian yang dulu suka gambar terus mungkin udah nggak terlalu suka gambar. Yeah, nothing bad happen. It's good. I've been struggling to draw over 2 years now, never being able to find a way to push myself to try. Seeing him improve this much has genuinely made me believe I might be able to improve and that is not a worthless endeavor. Dia cerita kayak udah 2 tahun pengen gambar tapi kayak niatannya hilang gitu. Terus ngeliat konten PewDiePie, niatan dia tiba-tiba balik dan pengen dia seriusin lagi nih gambar dia. Gue baca komentar-komentar orang kayak gitu aja kayak langsung seneng gitu, kayak ih keren ya gitu ya, inspired by one another gitu untuk melakukan hal yang positif untuk dirinya sendiri atau mungkin nanti untuk orang lain. Just a W moment for the internet, social media, and PewDiePie and his community. Until I hate PewDiePie so much, man. Why is this mother beep that good at drawing already? It's not fair. Ya jadi ada beberapa orang yang salty lah, kayak nggak rela gitu ngeliat PewDiePie akhirnya bisa gambar bagus, sedangkan mungkin dia itu nggak improve. Jadi ya sebenarnya ini salty yang menurut gue masih kayak ya udahlah ya. Masih kelihatan gitu tendensinya masih kayak kesel biasa aja gitu, bukan sesuatu yang kayak kebencian, mendarah daging, salty yang out of nowhere gitu. Ini kayak ngehe, PewDiePie udah jago ya, gue belum, benci gue sama PewDiePie. Ya udah gitu kan. Tapi tunggu dulu, jangan close dulu videonya karena kalau kalian pikir ini adalah yang terparah, kalian salah besar. Kita lanjut dulu. Ya, this is cool but let's not forget he's racist. Lol. Iya, gue nggak mau deny kalau PewDiePie itu pernah melakukan hal-hal yang berbau rasis. Tapi gue rasa bercandaan atau perilaku dia yang so edgy di internet yang membuat dia mendapatkan impresi sebagai seorang yang rasis itu ada hubungannya dengan ini semua. Kayak ya udah, toh kalau lu lihat dia selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik gitu, belajar dari kesalahan-kesalahannya. I don't know why you still call him racist tuh. Gue nggak tahu ya, tapi so far dari penglihatan gue tuh nggak ada dia bikin jokes-jokes edgy yang berbau rasis atau pure racist moment gitu. No, kenapa tiba-tiba balik ke dia rasis lagi? It's weird to see people praising PewDiePie. Dude sucks. Ya lagi-lagi orang kesel aja gitu, nggak suka sama PewDiePie dan orang-orang sekarang lagi ya nge-praise dia gara-gara dia bikin konten yang encouraging orang untuk bisa ikut gambar juga. Ya tapi ada yang nggak suka aja. Just a regular Twitter user yang nggak pernah rela ada orang yang sukses. PewDiePie is a racist bastard. Who care if he learning how to draw? So many people care. I care. You don't care? Fine. It's okay. Tadi level salty-nya kan udah kerasa mulai agak kayak buset dah nih orang pada kenapa kan. Siap-siap masuk ke level salty yang kayak anjir kok lu kepikiran gitu. Kayak kenapa lu sampai bisa mikir kayak gitu? Masalahnya di mana? Me, when I purposefully understate my initial ability to make content and convince a bunch of delusional 14 years old they are just 100 days away from drawing like their favorite artist. Bagaimana ya gue bantu terjemahkan tweet yang tadi kayak kalau gue jadi dia, nuansa tweet dia tuh bakal kayak gini kira-kira. Bisa aja lu PewDiePie pura-pura nggak jago gambar, terus lu bikin semacam konten yang bilang anak-anak kecil ya, bocah-bocah 14 tahun lu yang subscribe lu itu bilang kalau ya lu cuman butuh 100 hari gambar dan lu bisa gambar kayak artis favorit lu. What's wrong? Masalahnya di mana? Kenapa emang kayak begitu?
why? Serius gue gak ngerti aja kenapa tiba-tiba sampai kepikiran kayak gitu dan sesalty itu sama PewDiePie bikin konten gambar. Bikin konten gambar biar anak-anak itu berasa akan semakin dekat dengan impiannya. Padahal itu cuma delusi sementara buatan lu. Who hurt you, man? Kenapa salty banget anjir lu? Lu pernah ditipu PewDiePie investasi bodong ya? And all he had to do was being a white man in the Sweden playing games. It's so over for me. A person with a regular job. Jadi dia bilang, untuk bisa melakukan itu semua lu cuma butuh menjadi seorang kulit putih, Swedia, dan main game. Buat kita-kita yang orang biasa gitu, yang cuma punya pekerjaan biasa, ya itu nggak mungkin. Why? Tapi gue ngerti sih privilege-nya PewDiePie yang dibilang kalau dia itu udah kaya, sehingga mungkin dia nggak perlu kerja, dia nggak perlu pergi ke kantor untuk dapat gaji, habis itu bisa bayar bill tagihan dan lain-lain, terus bisa beli buku buat ngelukis. Serius, gue paham dari sisi itu. Cuman kenapa tiba-tiba orang nyosor ke sini? Masalahnya apa itu? PewDiePie kan nggak bikin seminar mulai dari nol gitu. Dia cuma bilang mulai dari day zero, dari 0 ke 100. Kenapa salty? A lot of people bringing up PewDiePie improving his art over 84 days, which is amazing. But let's not forget the fact that this guy can afford to do anything he wants. 84 days progress for a rich guy could take years for 40 into 60 hour workers. GFC. GFC itu apa ya artinya? Gue nggak tahu. Kalau kalian tahu komen di bawah. Tapi yang atasnya gue paham gitu. Dan kurang lebih nuansanya sama kayak orang yang sebelumnya. Bilang bahwa ya lu bisa kayak gitu karena lu kaya. Gue juga nggak mau jadi orang yang abai gitu sama kemiskinan struktural atau hal yang memang jelas gitu. Karena dia sudah kaya, dia bisa melakukan hal tersebut. Sedangkan buat orang yang nggak kaya, apalagi orang yang nggak punya uang, bahkan untuk beli pensil dan kertas, ya itu akan sangat-sangat sulit. Ya sekali lagi, ini PewDiePie gak bikin investasi. Dia gak bikin sebuah perusahaan yang menjanjikan lu bisa nggambar dalam waktu 100 hari kayak dia. Dia gak jualan produk edukasi, dia gak jualan course gitu. Dia tuh jualan G Fuel di channelnya. Jadi ya memang itulah yang terjadi sama dirinya. Dia dari 0 ke 100 bisa gambar di waktu luangnya ya seperti ini. Ya pasti beda dengan orang lain. Dia cuma kasih tahu kalau diri dia dari segini sampai segini bisa. Mungkin lu juga bisa kalau lu mencoba. Ya pasti beda. Gua gitu disuruh gambar dari 0 sampai 100. Lu pada nangis lihat ya pasti. Gue sangat-sangat gak jago gambar. Gue susah. Gue udah sampai dilesin untuk gambar dan ternyata memang kayak susah banget buat gue entah kenapa. Tapi ya gue gak salty itu ngelihat orang-orang bisa jago gambar atau tiba-tiba bisa improve cepet sama gambar. Tapi jujur gue iri sama orang yang bisa gambar. Gue iri sama orang yang bisa gambar, bisa bikin musik. Itu dua orang tuh selalu menjadi orang-orang yang gitu loh, kayak kalau gue punya skill ini di kehidupan, kayaknya gue udah jadi orang yang sangat bahagia gitu, bisa gambar, bisa bikin musik. Tapi ketika nanti ada PewDiePie, ketika nanti ada konten kreator bikin konten, gak pernah main musik dari 0 sampai 100 hari, dia belajar main gitar, dia belajar bikin musik, ya udah, gue gak akan peduli dia backgroundnya gimana. Ketika gue melihat videonya dan gue terinspired, ya gue pengen coba, ya udah. Atau ketika gue lihat videonya, gue malah gak suka, gue malah males, gue malah gak percaya juga, ya sudah. Tapi kayak, ngerti gak sih lo, kayak kenapa? Why? Nuansa lu kenapa begitu? Dari tadi kan kita dapetin orang-orang yang salty. Sekarang gue akan kasih orang-orang yang bukan salty lagi, tapi lebih kepada kayak mulai lebih dari sekedar salty. Gue nggak tahu ini sebutannya apa, tapi kayak buset dah. This is not real improvement. He just learn how to copy other drawing, not how to draw. Ya katanya, ya itu bukan perkembangan gambar. Lu tuh nggak ngerti gambar, lu cuman belajar copy gambar katanya. Jangan bangga lu, jangan sok keren lu ya. Lu masih nggak bisa gambar gitu. Oh, siap. Mantap. Sorry for being a hating ass bitch, but anime art style is so easy to obtain. That's why it's animated, because everything it's simple. It's not difficult to draw 3/4 side view anime girl with no expression. Wow. Gua nggak ikut-ikutan ya. Sekali lagi gua nggak bisa gambar. Jadi mungkin teman-teman yang ilustrator atau yang jago gambar bisa memberikan statement di komen di bawah apakah ini benar apa enggak. Gampangnya dia bilang, ya elah gambar anime mah gampang, apalagi kalau itu cewek anime, posenya 3/4 dan gak ada ekspresi. Makanya gampang jadi anime, jadi animasi karena itu gampang digambarnya. Jadi itu sebenarnya skill yang gampang gitu. Ya kayak ya udah gitu. Silakan teman-teman yang ngerti gambar komen di bawah. Buat gua jangankan gambar anime, gambar gunung 2 aja yang ada sungainya sama padinya aja itu sampai sekarang juga gua ngaco bener. Jadi ya buat gua sebuah gambar susah. Tapi seru ngeliat PewDiePie bisa gambar dari yang mukanya masih biasa aja sampai yang sampai diwarnain lumayan. I really don't give a shit. Use different person for example. PewDiePie is a racist asshole. Yes, anyone can learn to draw, but there is tons of drawing for X amount of day. Video out there, y'all pick the most problematic dick word to praise. Dia intinya ya gampangnya dia gak suka. Kenapa mesti PewDiePie gitu? Kan banyak contoh lain yang bisa lu tonton gitu. Kenapa mesti PewDiePie? Jawabannya adalah ya suka-suka orang. Stay mad bro. Stop fucking riding a racist YouTuber dick. Nggak orang Indonesia, nggak bule, titik komanya pada absen semua. All he learned was how to reference an anime girl the same way I did in the middle school when I was redrawing this over and over again. Ya bang,
Jadi menurut dia nggak usah dipuji-puji. Yang dilakuin PewDiePie itu udah bisa gue lakuin di SMP. Cuma niru gambar anime, bisa gue. Ya bang, lu ntar abis ini gue puji bang. Setelah gue puji PewDiePie bang, tenang aja bang. Akan kami kirimkan juga pujian untukmu bang yang udah jago dari SMP. Siap bang. Twitter, please be the same. So I can make content out of you. Oh shit, PewDiePie stealing art. Hah? Weh? Hah? Nah, serius. Ini gue nggak ngerti nih, teman-teman ilustrator. Jadi memang kalau nonton videonya PewDiePie itu niru gambar. Jadi dia nyari di internet terus digambar ulang sama dia. Ya nggak dijual gambarnya, dia cuma buat latihan. Dan nggak tiba-tiba dibikin manga atau anime out of it. Ya PewDiePie terang-terangan gitu, gambar Kobeni, gambar Makima, gambar Power. Kalau gambar niru kayak gitu, hitungannya stealing kah? Nggak, seriusan, gue nggak tahu, gue nggak mau sotoy. Otak gue sih yang dari logika gue ini ya gitu bilangnya sih enggak. Tapi kan gue nggak mau sotoy. Silakan teman-teman yang ngerti ini mencuri apa enggak? Is it stealing? Apalagi nih orang salty aja gitu, jadi fitnah aja dulu, ntar bener apa enggak tinggal hapus akun ya kan. Biasalah jurus-jurus klasik Twitter. PewDiePie's tracing is a total disappointment. He is not even trying to be original. This guy is just phoning it in and it's super uninspired. Tracing is for kids and lazy artists, not for someone who's supposed to be a leader in the art world. Sekali lagi maaf ya, gue gak ngerti dunia gambar, tapi setahu gue tracing itu yang ini kan, apa kayak ada orang gambar gimana gitu. Misalnya gue gambar gini, terus lu kayak gambar ulang lagi gitu kan. Lain gue kayak pakai apa sih? Gue nggak tahu lo pada pas SD atau SMP dapat ini apa enggak, tugas sekolah yang kertas roti dikasih minyak terus gambar peta dunia. Ya kan, tuh tracing kan tuh. Salah nggak gue? Koreksi gue kalau salah di bawah ya. Dia gue nggak tahu apa masalahnya sama tracing. Apakah emang itu nggak boleh? Kalau cuma buat orang latihan kayak PewDiePie atau kayak gue gitu, cuma disuruh tugas sama guru nge-tracing, salah kah? Iya kah? Terus dibilangnya lazy, super uninspired, nggak punya inspirasi, pemalas, dan ya buat bocil aja gitu. Ya harusnya PewDiePie yang bakal jadi leader tuh nggak boleh kayak gitu. What? Hah? Pertama, kayaknya PewDiePie nggak tracing deh. Dia gambar ulang deh. Ya nggak sih? Apa salah gua? Yang bener apa? Referencing kan itu? Apa yang kayak gitu juga disebutnya tracing? Koreksi gua di kolom komentar di bawah. Terus ya kalau misalnya pun itu iya tracing, masalahnya di mana? Ya sebenarnya ini juga semuanya kayak just another Tuesday buat PewDiePie sih. Pasti ada aja makhluk-makhluk yang nggak suka sama apapun yang dia lakuin atau apapun yang dia capai, terutama di Twitter. Ya memang itu adalah hal yang natural gitu. Ketika lo jadi sosok yang punya banyak followers, banyak angka, pasti akan ada seseorang aja yang gak suka, selalu menganggap perbuatan lu salah, selalu bisa dapat celah untuk ngeledekin lu, ngatain lu, atau bahkan menjatuhkan lu dari segala macam aktivitas lu di internet. Gua memahami tapi bukan memaklumi ya. Ya cuma ngasih tahu kalau ini bukan cuma di Indonesia, masyarakat dunia pun begitu. Tapi mungkin karena orang Indonesianya banyak dan banyak juga yang nganggur, kelihatannya jadi banyak banget. Itulah kenapa pentingnya kita harus segera lulus dan cari kerja. Ya gak ada hubungannya buat bercanda doang lah. So ya, itulah dia PewDiePie dan orang-orang yang tidak suka akan konten menggambarnya. Kalau kalian suka sama konten pembahasan kayak gini, kalian bisa support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan kalau kalian mau support gue lebih dari sekedar itu, kalian bisa support langsung dengan join atau gabung, sehingga kalian join membership ini dan mendukung channel ini dan mendapatkan banyak perks. Salah satunya adalah nanti nama kalian bisa keluar emblemnya kalau komen di bawah. Makanya cobain kalian komen di bawah. Kalau mau dengerin saran gue, ya jangan jadi orang-orang yang kayak gitu ya. Jangan selalu salty sama keberhasilan dan kesuksesan orang yang harmless, yang gak ngerugiin siapapun. Itu makin menunjukkan sikap lu yang emang gak pernah bisa sukses dan selalu iri sama kesuksesan orang. Jadi lu prefer untuk jatuhin orang daripada lu yang naik pangkat ikut sukses sama dia. Crab mentality. So ya, sekian seputar internet untuk hari ini. Gue No Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.